Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, marilah kita bersama-sama mengkaji ilmunya Allah yang terkait dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu semuanya untuk melakukan ibadah puasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini jelas dan tegas bahwa Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang terpanggil adalah orang-orang yang beriman. Dan bagi mereka yang terpanggil pasti akan menjalankan ibadah puasa. Dan bagi orang-orang yang tidak terpanggil, artinya dia bukan orang beriman dan sekaligus dia tidak akan menjalankan ibadah puasa. Dalam kata lain, orang yang berpuasa pasti dia beriman, dan orang yang tidak berpuasa berarti dia tidak beriman. Saudara-saudaraku seiman, namun banyak orang yang berpersepsi bahwa puasa memiliki pengaruh negatif bagi kesehatan mereka. Bukti ilmiah yang definitif membuktikan bahwa puasa tidak memiliki pengaruh negatif sedikit pun terhadap performa otot dan stamina tubuh. Justru sebaliknya, dari hasil penelitian berharga oleh Dr. Ahmad Al-Qadi bersama kawan-kawan di Amerika Serikat tentang puasa dan stamina tubuh, memperlihatkan bahwa orang yang berpuasa, tingkat stamina tubuh dan performa otot justru mengalami peningkatan sampai 200% dari 30% golongan manusia. Dan selebihnya yang 40% mengalami peningkatan 7%. Maka secara singkat, mari kita lanjutkan. Di sini saya akan menyampaikan tentang mukjizat sains dalam puasa. Yang pertama, dengan puasa akan mampu mencegah berbagai penyakit. Yang kedua, puasa akan memperkuat sistem imunitas kekebalan tubuh sehingga tubuh selalu steril dari berbagai penyakit. Yang ketiga, puasa tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap risiko apapun bagi wanita hamil maupun wanita yang menyusui. Sehingga begitu hebatnya puasa ini bagi kita semuanya, maka kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa? Karena sudah barang tentu setiap syariat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan mengandung manfaat yang luar biasa. Baik syariat itu berwujud perintah maupun berwujud larangan, semuanya pasti akan mengandung hikmah bagi kita. Adapun hikmah secara sosial, bagi orang-orang yang wajib berpuasa, tapi mereka mendapatkan toleransi atau keringanan boleh berbuka. Sebagaimana contoh orang yang jompo, orang yang sakit, dan orang yang berpergian atau musafir. Andai kata mereka tidak menjalankan puasa dengan aturan tertentu, maka mereka pasti akan mendapatkan kewajiban dengan mengganti puasa atau membayar fidyah.
Bagi mereka yang memenuhi ketentuan dan mereka meninggalkan puasa dengan membayar fidyah, sekaligus secara sosial sudah bisa membantu kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Inilah nilai manfaat atau hikmah puasa secara sosial. Saudara-saudara seiman, itulah tadi sudah saya sampaikan tentang hikmah puasa bagi diri sendiri yang berpuasa secara jasmania maupun bagi orang lain secara sosial. Untuk selanjutnya, secara imani marilah kita kaji tentang hikmah puasa ini sebagaimana Rasul bersabda dalam hadisnya, la yaruddul qadara ila du'a wa la yazidu fil umri ilal bir. Riwayat Imam Hakim juz 1 halaman 270. Nomor hadisnya 1814. Artinya, tidak bisa menolak takdir kecuali dengan doa dan tidak tambah usia manusia kecuali tambah kebaikannya. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia umur telah ditentukan oleh Allah, sehingga kita tidak mungkin akan bertambah usianya bagi kita yang telah ditentukan usia oleh Allah. Namun, di dalam hadis dijelaskan ketika orang atau manusia itu bertambah kebaikannya, berarti manusia itu adalah tambah usianya. Dengan demikian, saudara-saudaraku seiman, marilah kita mencoba untuk mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, juz 2 halaman 911, baris 1 sampai 7. Rasul bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad adallukum sahrun adim, sahrun mubarak, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman ada faridatan fi ma siwahu. Wa man ada fihi faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwahu. Wa huwa sahrus sabri wa sabru sawabul jannah. Di dalam hadis ini Rasul bersabda, wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah menaungi kamu semuanya bulan yang agung, bulan yang penuh barokah. Di dalamnya, di dalam malamnya, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah menjadikan puasa di siang harinya adalah wajib, dan di malam harinya sholat sunat. Rasul bersabda, man taqarraba fi bi khusalatin minal khairi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan di dalam bulan Ramadan itu dengan melakukan satu kebaikan, maka dicatat oleh Allah, orang tersebut telah melakukan ibadah fardu di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan, ibadah wajib di bulan Ramadan, maka ada bagi mereka sebagaimana telah melakukan ibadah wajib 70 kali wajib di selain bulan Ramadan. Sehingga di dalam hadis ini kita tafsirkan bahwa seseorang ketika mereka berdoa mohon tambah usianya,
Berarti bagi mereka yang menjumpai bulan Ramadan, sekaligus dia melakukan ibadah Ramadan, maka mereka sudah spontan bertambah usianya karena bertambah kebaikannya. Sebagaimana riwayat dalam hadis ini, barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka ditulis oleh Allah, orang tersebut seolah-olah melakukan ibadah wajib satu kali di selain bulan Ramadan. Sehingga kalau kita di dalam bulan Ramadan ini melakukan ibadah sholat sunat, katakan sholat rawatib atau sholat tarawih, sholat sunat rawatib 2 rakaat, maka sama dengan melakukan ibadah sholat subuh 2 rakaat. Kalau kita melakukan tarawih 11 rakaat, maka sekaligus kita sudah tercatat melakukan ibadah fardu 11 rakaat. Kalau kemudian ditambah dengan sunnah yang lain berjumlah 17 rakaat, maka sama saja kita sudah melakukan sholat fardu sehari semalam. Di dalam keterangan ini juga dijelaskan, barang siapa yang melakukan ibadah wajib, andai kata kita orang beriman di dalam bulan Ramadan ini melakukan sholat wajib sehari semalam, ditulis sama dengan melakukan ibadah wajib 70 hari. Sehingga ibadah sehari semalam, kebaikan kita sama dengan ibadah 70 hari. Sekaligus kita tambah usia 70 hari. Kalau kita berpuasa selama 1 bulan, maka sudah 70 kali 30. Berarti usia kita sudah tambah 2100 tahun. Begitu juga, andai kata di dalam bulan Ramadan ini, kita melakukan ibadah wajib, maka oleh Allah akan ditulis seolah-olah kita melakukan 70 kali ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Menurut perhitungan secara matematis, ketika kita beribadah sholat fardu 5 waktu sehari semalam, maka kita sama saja dengan telah melakukan ibadah sholat fardu 70 hari. Maka dengan demikian, andai kata kita selama 1 bulan penuh berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, kemudian melakukan sholat wajib selama 30 hari berturut-turut tanpa henti, maka seolah-olah kita telah melakukan ibadah selama 70 hari kali 30, maka sama dengan 2100 hari. Kalau itu kita hitung, kita rubah menjadi tahun, maka kurang lebih selama 6 tahun. Dengan demikian, setiap orang yang beriman, ketika kita bersama-sama memenuhi panggilan Allah untuk melakukan ibadah bulan Ramadan, beserta kewajiban-kewajiban yang lain kita lakukan, maka subhanallah, sama saja kita telah bertambah usianya 6 tahun, karena bertambah kebaikannya selama sepadan dengan 6 tahun. Belum lagi andai kata kita di dalam bulan Ramadan ini dengan tekun menjemput datangnya malam Lailatul Qadar, maka setiap orang yang beriman ketika kita menjumpai Lailatul Qadar, di dalam hadis diterangkan Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung dibagi tahun, maka akan ketemu kurang lebih 83 tahun. Dengan demikian, 1 bulan kita hanya menghitung sholat fardu dan ibadah di malam Lailatul Qadar, usia kita sudah tambah 83 ditambah 6 tahun sama dengan 89 tahun. Itu adalah nilai kebaikannya sama dengan usia kita selama 89 tahun. Demikianlah saudara-saudara seiman apa yang saya sampaikan.
tentang hikmah Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.